Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama saya di KPK, Komisi Podcast Kristen bersama saya Bima Anugrah. Ini adalah podcast pertama saya di tanggal 29 Maret 2020. Di podcast kali ini saya akan membahas mengenai virus corona atau yang nama resmi dari WHO adalah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan dampaknya terhadap kehidupan orang Kristen. Nah, saya menyadari dan juga merasakan gitu bahwa COVID-19 ini mau tidak mau membawa kesedihan dan penderitaan bagi kita. Entah seperti saya saat ini terpisah dengan teman-teman saya di STT saat karena distance learning, ataupun mungkin dari teman-teman ada yang merasakan keluarganya terinfeksi begitu. Ataupun oleh karena COVID-19 akhirnya kita harus tetap di rumah aja dan tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa bersosialisasi seperti normal. Dan itu kadang membuat kita sedih dan kesepian begitu. Dan saya merasakan hal yang sama. Sehingga terpikir dalam pikiran, mengapa Tuhan? Mengapa harus ada kesedihan dan penderitaan seperti ini? Ini membawa kita kepada pertanyaan, jikalau Tuhan Maha Kuasa, jikalau Tuhan baik, kenapa sifat-sifat Allah itu yang baik, Maha Kuasa tidak teraplikasikan atau tidak terwujud dalam dunia? Karena ada COVID-19 yang membuat kita semua sedih, membuat kita semua dari kita menderita. Dan itulah pertanyaan yang coba saya akan jawab di podcast saya kali ini. Jika Tuhan ada, mengapa ada corona? Mengapa ada COVID-19? Apakah Tuhan tidak mampu? Apakah Tuhan jahat? Sebelum kita mulai podcast ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi landasan atau dasar podcast ini begitu. Dari Roma 8 ayat 28, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini adalah paralel dari Roma pasal 5 ayat 3-5 yang juga berbicara tentang pergumulan dan penderitaan. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan memberikan sedikit penjelasan pendahuluan bahwa penderitaan dan kesedihan tentang COVID-19 atau yang diakibatkan oleh COVID-19 tidak hanya menyerang orang Kristen. Itu yang harus kita tahu, bahwa kesedihan ini pun dialami oleh semua manusia karena ini bersifat pandemi. Dia tidak melihat kamu Kristen atau non-Kristen, tapi dia menyerang siapa saja, dan di dalam siapa saja itu ada orang Kristen kita ini sekarang yang merasakan nih. Karena kita merasakan dan kita merasakan kesedihan itu, akhirnya kita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau Allah Maha Kuasa, mengapa ini terjadi? Penjelasan pertama saya akan jawab dengan bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi ini, termasuk corona, itu adalah tangan kontrol Tuhan. God is in full control. Bahwa Tuhan itu bekerja loh dalam corona ini. Karena Roma 8:28 dia katakan bahwa segala sesuatu loh. Segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu saya percaya juga termasuk COVID-19. Tidak ada sesuatu yang terjadi di alam manusia ini yang di luar tangan Allah yang memelihara. Nah, itu satu hal yang harus kita tahu, bahwa corona COVID-19 ini itu ada dalam kontrol tangan Tuhan. Nah, sekarang nih kita udah tahu nih bahwa ini dalam kontrol tangan Tuhan. Segala pergumulan, segala kesedihan akibat corona termasuk dan yang lain-lain ya. Saya ambil yang paling kontekstual itu corona. Ini dalam kontrol tangan Tuhan. Jadi ada Tuhan di sana dan Tuhan tahu dengan secara pasti dan Dia tahu Dia yang kontrol ini. Nah, sekarang kenapa Tuhan bisa kontrol? Terus Dia mendatangkan kesedihan kepada kita. Pertanyaan ini memang cukup sulit dan tidak ada jawaban yang memuaskan dan pasti. Namun yang saya bisa bagikan di sini adalah Tuhan memiliki rencana yang indah. Saya punya ilustrasi mengenai anak dan ayah gitu. Ada seorang anak laki-laki yang mendatangi ayahnya, membawa sebuah kepingan puzzle yang belum tersusun.
Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, ini rumit sekali ayah. Pasal ini tidak bisa saya susun menjadi sebuah gambar yang baik. Ini aku udah berusaha loh. Udah lama banget ya. Udah berjam-jam bahkan berhari-hari aku mencoba menyusunnya. Tapi selalu gagal. Ini rumit sekali, ini susah." Ya rumit ya. Kayak hubungan cinta kita. Sorry enggak. Saya ingat lagu Rumit dari Langit Sore ya. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu ya. Lupakan. Ini rumit, Pak. Ini tidak mudah untuk melakukannya. Dan dia menyerahkan, anak itu menyerahkan kepada ayahnya. Coba ayah buat ini. Sang ayah mengambil itu dan tanpa berlama-lama, hanya dalam hitungan beberapa menit, sang ayah bisa menyusun puzzle itu dengan begitu indah dan begitu sempurna. Sang anak bertanya, "Kenapa bisa ya? Kok aku gak bisa?" Dan sang ayah menjawab dengan santai, "Karena ayah tahu gambarnya." Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan tahu gambaran besar dari rencananya. Dan kita mungkin ada dalam satu kepingan puzzle yang belum tersusun dalam satu gambar yang besar. Dan mungkin salah satunya pergumulan kita saat ini, yaitu corona atau masalah kita yang lain. Itu adalah satu kepingan puzzle yang belum tersusun dalam satu gambaran indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mengapa kita tidak bisa tahu gambaran yang utuh itu? Karena kita terbatas, saudara. Kita tidak bisa memahami rencana Allah yang agung itu karena kita terbatas dan Allah tidak terbatas. Lalu bagaimana kita bisa percaya bahwa rencana ini indah, rencana ini baik? Nah, sekarang pertanyaan begitu kan? Pertanyaannya, udah bener nih, udah ada rencana indah katanya. Apa jaminannya itu indah? Apa jaminannya itu baik? Terus kita bisa percaya bahwa itu baik? Sekali lagi, saudara, tidak ada yang tahu mengapa ini terjadi ya. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Namun yang Alkitab berikan sejauh ini, bukti kenapa kita bisa percaya dan mengapa kita bisa percaya akan janji Tuhan itu indah adalah salib. Salib Kristus, saudara. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, di tengah segala kesedihan kita bisa memandang salib Tuhan. Yesus yang sudah disalib bagi kita, bukti kasih Allah terbesar yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia. Tuhan itu memberikan dirinya, kepenuhan dirinya untuk mati bagi kita, saudara. Sehingga begini, saya ingin katakan begini. Masalah terbesar manusia adalah dosa, saudara. Dan masalah terbesar itu sudah dikalahkan Kristus di atas kayu salib. Masalah-masalah kita saat ini tidak mampu Ia selesaikan. Jadi mengapa kita bisa percaya bahwa rencana Tuhan itu indah? Karena kita sudah punya bukti yang ultimat. Bukti yang kalau saya bilang sudah tidak bisa disanggah lagi, saudara. Tidak bisa dielak lagi. Yaitu bukti Kristus datang ke dunia. Allah memberi dirinya sendiri loh. Bayangin loh. Itu sebenarnya bukti kasih yang sangat besar bagi kita umat manusia. Dan dari bukti yang besar itu, kita bisa berpegang Allah baik, termasuk dalam rencananya hari ini. Karena sudah ada bukti, yaitu Kristus. Nah, Kristus bukan hanya sekedar turun, saudara, tetapi Dia ikut menderita bersama kita. Nah, saya memikirkannya seperti ini. Kalau Kristus pernah menjadi manusia, saudara, berarti Dia juga merasakan penderitaan yang kita alami sekarang, bukan? Dia bisa merasakan kesedihan, dia bisa merasakan sakit, dia bisa merasakan betapa sedihnya kesepian dan ditinggalkan, saudara. Sehingga kita punya teman yang sama-sama nih pernah merasakan penderitaan selayaknya kita. Tapi teman ini tidak mengecewakan karena dia sempurna, dia Tuhan. Tuhan sekaligus teman, sahabat bagi kita. Kalau saya mau ungkapkan sekali lagi, Tuhan itu ingin berkata seperti ini. It's okay, it's okay. Aku ada bersamamu. Aku pernah juga merasakan yang kau rasakan. Aku loh, Tuhan Yesus loh. Aku udah mati bagimu. Aku pernah merasakan itu. Tenang, aku ada di sini. Aku bisa melakukannya. Tenang.
percayalah kepadaku. Tuhan yang baik itu, Tuhan yang sama juga, yang merancangkan rencana yang indah, termasuk corona atau COVID-19 dan berbagai masalah pergumulan yang kita alami saat ini. Yang menutup podcast saya ini ada satu apa yang harus saya lakukan gitu, satu saran gitu bagi teman-teman yang mendengarkan, bagi saudara-saudara yang mendengarkan, apa yang harus saya lakukan di tengah wabah pandemi ini sebagai orang Kristen. Saya menyebutnya BPJS. Berdoa, percaya, jaga diri, dan tetaplah bersukacita. Yang pertama berdoa, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong para medis, ilmuwan yang bekerja sama. Indonesia juga kita doakan rakyat, orang-orang yang menderita, termasuk diri kita sendiri, untuk tetap kuat dan diberi hikmat oleh Tuhan untuk melawan virus corona ini. Kita juga harus tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan yang mengontrol ini, providensia Allah itu yang sempurna. Kita juga harus menjaga diri, jaga diri, dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, mengikuti hal-hal yang disarankan oleh pemerintah, menjaga kesehatan, dan kita harus tetap bersukacita. Di tengah segala kesedihan ini, biarlah apa kata Alkitab, itu tetaplah bersukacita. Saya berdoa bagi kita semua, kiranya kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melawan virus corona ini, dan juga mungkin pergumulan-pergumulan pribadi kita yang bersifat pribadi gitu, saya tidak tahu apa itu. Doakan saya juga bergumul dengan hal yang sama, karena tidak mudah juga bagi saya untuk menerima kenyataan ini begitu. Dan kiranya Tuhan Yesus dan damai dari Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya ini, kiranya Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.